Makanya kita harus mengaji agar tahu siapa yang kita abdi selama ini. Lesan kita tak kala ditanya siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi. Namun dalam kenyataannya bukan Allah yang kita abdi, namun as-syaiton. Sedikit-sedikit merumpi, sedikit-sedikit ghibah, sedikit-sedikit tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang, sedikit-sedikit fitnah, tebarkan fitnah ke sana kemari, sedikit-sedikit bermusuhan, sedikit-sedikit bertengkar. Itu tandanya kita bukan ikut Allah, bukan mengabdi kepada Allah, namun kita mengabdi kepada setan. Allah kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tebarkanlah kasih sayang terhadap sesama, tebarkanlah kasih sayang terhadap tetangga, tebarkanlah kasih sayang terhadap masyarakat, terutama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. إلى حضرة ولينا الأنبياء والسلم والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمرسلين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi 'alihi ya qadimun bil zawalil muhtam bil mitabal alhamdulillah wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.
azimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dari wa قلبي عين نجلي خيراتي فيا ربي ماتعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فرحان وأنس به يا ربي في القبر وساتي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Qasas 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى موسى وإني لأظنه على الكاذبين من الكاذبين. صدق الله العظيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون Pabungkul. Waqala Fir'aun. Waqala Fir'aun, ya. Dan berkata Fir'aun, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesarku, ma'alimtu, tidak melihat
tidak mengetahui aku lakum bagi kalian min ilahin dari Tuhan ghairi selain aku. Jadi Fir'aun sudah kurang sini. Sudah mempertanyakan bahwasanya Fir'aun tidak tahu kalau ada Tuhan selain dirinya. Jadi dirinya sudah mengikrarkan bahwa Fir'aun ini adalah Tuhan. Makanya hati-hati, jangan sampai kebablasan karena saking kayanya, kemudian kekuasaannya yang luas, dimuliakan oleh orang, saking pinternya, saking alimnya, seolah-olah mengetahui semuanya, kemudian menganggap dirinya Tuhan. Fa'aukidli, maka nyalakanlah untukku, bakarlah untukku ya Haman, wahai Haman, alatin atas tanah liat, faj'alli, maka jadikan aku sorhan, bangunan yang menjulang tinggi atau menara, la'alli, agar aku at-tali'u, bisa naik ke menara itu, bisa melihat melalui menara itu ila ilahi Musa, kepada Tuhannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu, kalau sudah kaya raya, kemudian punya pangkat jabatan yang tinggi, dimuliakan oleh orang, kekuasaannya yang luar biasa, bisa mengatur semuanya, kemudian kecerdasannya juga luar biasa, sehingga diakui oleh orang-orang, kemudian menganggap dirinya yang terbenar, menganggap dirinya yang terpintar, kemudian kebablasan, menganggap dirinya Tuhan, tidak terima kalau ada seseorang yang datang menyampaikan tauhid, tidak terima. Dia meyakini bahwa dirinya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain dirinya. Itulah kebablasannya Fir'aun. Karena kekayaannya, karena kekuasaannya yang luas, Fir'aun memerintahkan kepada Haman, sekretarisnya, untuk membakar tanah liat, dijadikan batu bata yang besar, kemudian faj'alli sorhan, menjadikan untuk Fir'aun sorhan, bangunan yang menjulang tinggi atau menara yang menembus langit, agar Fir'aun bisa naik ke atas menara itu, kemudian bisa melihat Tuhannya Kanjeng Nabi Musa. Makanya hati-hati, yang naik itu bukan egonya, namun yang naik itu adalah kesadarannya bahwa diri kita hanyalah seorang hamba, yang tugasnya seorang hamba hanyalah mengabdi. Makanya kita harus tahu siapa Tuhan kita, siapa yang mengatur kita, yaitu Allah. Kita harus tahu Allah, kita harus tahu kepada yang kita abdi selama ini. Jangan-jangan yang kita abdi ternyata keliru, bukan Allah. Justru yang kita abdi hanyalah hawa nafsu diri kita sendiri. Makanya hati-hati dalam mengabdi. Kita harus tahu, kita harus kenal dengan siapa yang kita abdi selama ini. Takutnya salah, namanya sama namun wujudnya salah.
Makanya kita harus kenal. Caranya kenal, dekati yang kenal, dekati yang tahu. Siapa para ulama, para kiai yang mempunyai khosyah, yang mempunyai kecintaan yang tinggi, yang mempunyai ketakutan yang luar biasa tatkala melakukan dosa-dosa. Dekati ulama, dekati kiai. Mereka lah yang bisa menuntun kita untuk kenal kepada Allah, agar kita tahu siapa Allah yang kita abdi selama ini. Ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Kita harus bermakrifat kepada Allah, kita harus tahu kepada Allah sebelum kita mengabdi kepada Allah. Jangan-jangan kita menyebut Allah, ternyata yang kita abdi selama ini bukan Allah. Seharusnya yang kita abdi adalah Allahu Rabbi, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga kita dalam kehidupan ini mencerminkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, penuh kasih, penuh sayang terhadap sesama, hormat menghormati, harga menghargai, sayang menyayangi satu dengan yang lainnya. Itulah yang seharusnya yang kita lakukan, yang kita perbuat. Kalau Tuhan yang kita abdi selama ini adalah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Kalau justru sebaliknya, yang kita abdi bukan Allah yang sesungguhnya, maka kita akan jauh dari tuntunan-tuntunan Allah. Justru yang kita lakukan adalah kebencian, kedengkian, keiri hatian, kemarahan, permusuhan, memfitnah, mengorek-ngorek kesalahan orang. Itu tidak mencerminkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita abdi selama ini, melainkan itulah jebakan, itulah langkah-langkah as-syaitonir rajim. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Kalau kita belum tahu siapa yang kita abdi selama ini, dekati para ulama, para kiai. Dengan mendekati para ulama, para kiai, kita akan dituntun oleh mereka untuk lebih kenal kepada Allah Rabbi. Jangan sampai mempertuhankan diri kita sendiri karena kesombongan kita, karena kecongkaan kita, karena kekayaan kita, pangkat dan jabatan kita, kekuasaan kita, kepintaran kita, sehingga kita mengaku yang terbenar dalam kehidupan ini, mempertuhankan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Itulah Fir'aun zaman now. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Fir'aun, la'azunnuhu, sungguh-sungguh menyangka bahwa kanjeng Nabi Musa itu minal kadhibin, termasuk dari orang-orang pendusta. Malah justru yang menyampaikan dakwah tentang kebenaran dianggap pendusta. Wastakbara, dan berlaku sombong. Huwa, siapa dia, Fir'aun, wa junuduhu, dan tentara-tentaranya Fir'aun, fil ardi, di atas muka bumi ini, bi ghairil haq, dengan tanpa kebenaran, tanpa dibenarkan. Jadi sombong. Fir'aun beserta kru-krunya itu sombong, patang-tang petenteng di atas muka bumi ini. Wa dhannu, dan menyangka mereka annahum, sesungguhnya mereka, ilaina, kepada Allah,
la yarja'un, tidak akan dikembalikan mereka, tidak akan mati, dan kemudian tidak akan dimintai pertanggungjawaban mereka. Itulah persangkaan mereka. Jadi orang sombong itu tidak mau kepada kebenaran, bi ghairil haq, padahal dia sendiri tidak tahu apa itu kebenaran, cuma sangka prasangkanya saja. Makanya hati-hati apa yang kita sombongkan. Harta titipan dari Allah, pangkat jabatan kekuasaan titipan dari Allah, kepintaran kealiman titipan dari Allah, semuanya titipan dari Allah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya gak usah sombong-sombong. Buat apa sombong? Kaya mati, punya pangkat jabatan yang tinggi mati, yang alim mati, yang bodoh mati, semuanya akan mati. Jadi gak usah sombong, karena nanti kita akan dimintai oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita selama ini. Makanya hati-hati, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi laknat. Na'udzubillah. Jangan sampai anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi petaka dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Kemudian apa yang terjadi? Fa'adnahu, maka menyiksa siapa Allah kepada Fir'aun wa junudahu, dan kepada tentara-tentaranya Fir'aun. Dengan cara apa? Fanabatnahum fil yammi, maka Allah tenggelamkan mereka fil yammi, di dalam lautan, lautan merah. Pandur, maka perhatikan, renungi, pikir-pikir, kaifa kana akibatud zalimin, bagaimana ada akibatul zalimin, akibat dari perbuatan dolim mereka. Jadi akibatnya orang berbuat dolim akan disengsarakan oleh Allah, akan disiksa batinnya oleh Allah, kemudian mereka akan ditenggelamkan oleh Allah. Makanya jangan berlaku sombong. Semakin kita dewasa, semakin tawaduklah kita, semakin rendah hatilah kita. Jangan berlaku sombong. Walaupun kita mempunyai tentara-tentara, mempunyai pasukan-pasukan, karyawan-karyawan yang banyak, jangan sampai menyebabkan kita berlaku sombong, berlaku congkak dalam kehidupan ini. Pasti Allah akan siksa batin kita. Pasti Allah akan siksa batin kita, dan Allah tenggelamkan diri kita ke lembah kehinaan. Na'udzubillah. Itulah akibatnya dari berbuat dolim. Makanya kita introspeksi diri, jangan sampai kita termasuk dari kelompok orang-orang yang berbuat dolim. Waja'alnahum a'immatan, dan menjadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, para pemimpin, yad'una, yang menyeru mereka, mengajak mereka ilan nar, kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah. Pemimpin itu harus jadi tauladan, harus jadi contoh, jangan justru menggiring kepada jalan menuju neraka. Orang tua juga pemimpin di dalam keluarganya. Makanya sebagai orang tua harus bisa mensurgakan anak-anaknya. Jangan sampai menggiring anak-anak kita kepada jalan yang salah, yang sesat, menuju kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah. Wahai para pemimpin-pemimpin, pemimpin di keluarganya, yaitu para orang tua, pemimpin di wilayahnya, ada ketua RT, ada ketua RW,
ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada wali kota, ada bupati, ada gubernur, sampai presiden. Jangan sampai menggiring warganya, jangan sampai menggiring masyarakatnya kepada jalan menuju neraka. Wa yaumal qiyamati, dan kelak di yaumil qiyamah, la yunsorun, tidak ada penolong bagi mereka. Mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Wa'adba'nahum, dan mengiringi mereka, mengikuti mereka fi hadhihi dunya, di dalam kehidupan dunia ini, laknatan, laknatnya Allah, laknatnya malaikat, laknatnya orang-orang. Wa yaumal qiyamati, dan kelak di yaumil qiyamati, hum minal makbuhin, mereka termasuk dari kelompok orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Makanya jangan berbuat sombong. Sombong itu tidak mau kepada kebenaran, padahal hatinya meyakini itu sebuah kebenaran. Tidak mau, terlalu congkak mereka, merasa yang terkaya, tertinggi, terkuat, terpintar, akhirnya matinya ya. Makanya hati-hati, jangan sampai jiwa-jiwa Fir'aun, jiwa-jiwa tentara-tentaranya Fir'aun, pembesar-pembesarnya Fir'aun merasuk ke dalam jiwa kita. Kita harus tolak. Jangan sampai kesombongan merasuk di dalam dada kita. Tidak akan pernah bahagia orang yang menyombongkan dirinya. Selalu akan dikejar-kejar dengan rasa takut, rasa khawatir. Makanya hati-hati. Dibuat renungan kejadian-kejadian masa lalu, dibuat renungan, dibuat gambaran dalam kehidupan kita sekarang ini. Jangan sampai kita berbuat dolim kepada diri kita sendiri dan juga berbuat dolim kepada orang lain. Berbuat dolim kepada diri kita sendiri, membiarkan kedoliman merasuk ke dalam jiwa kita, membiarkan kebodohan tetap bersemayam di dalam jiwa kita, mendolimi orang lain, menindas, membodoh-bodohi orang lain, menghinakan orang lain. Itulah kedoliman, itulah kesombongan. Ingat, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Kalau di dalam jiwa kita ada yang merasa perasaan lebih baik dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, hati-hati. Jangan sampai kita terjangkiti sifat-sifat sombong, merasa dirinya lebih hebat, kemudian tidak mau tatkala dinasihati oleh orang lain, merasa dirinya terhebat, terpintar, terkaya, tertinggi pangkatnya, terluas kekuasaannya, kemudian menindas orang lain, menghinakan orang lain. Lakon sopo mau menasihati aku, lakon sopo mau memberi nasihat aku, lakon sopo, kon sopo. Itu tandanya orang yang berkata seperti itu melambangkan di dalam jiwanya terjangkiti dari sifat sombong. Makanya kita introspeksi diri. Tatkala kita dinasihati oleh orang lain, apakah ada perasaan yang sama dengan itu?
Gak mau dinasihati orang lain karena merasa dirinya terpintar, menganggap orang lain bodoh. Tak kala dinasihati oleh orang lain, dilihat kekayaannya, lu lakon miskin, aku sugih. Nasihati dirimu sendiri dulu, baru nasihati aku. Hati-hati, terjangkiti sifat sombong akan dilaknat oleh Allah. Di dunia dilaknat, besok di yaumil kiamah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Dikit-dikit apa yang terjadi, introspeksi diri. Jangan sampai kita mempertuhankan diri kita sendiri. Yakinkan, hujamkan ke dalam hati kita bahwa Allahu Rabbi, Allah yang mengatur kehidupan kita. Tugas kita seorang hamba, tugas kita sebagai hamba hanya mengabdi kepada Allah. Kalau kita disuruh ibadah, ibadah saja. Kalau kita disuruh berusaha, berusahalah sekuat tenaga kita. Kalau kita suruh berpikir, berpikirlah, bertafakurlah. Kalau kita diperintahkan untuk bangun malam, bangun malam. Kalau kita diperintahkan tahajud, tahajudlah. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk thalabil ilmi, tuntutlah ilmu, carilah ilmu, mengajilah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Kita ini hanya seorang hamba. Tugas seorang hamba hanya mengabdi kepada Allah. Gak usah ikut mikir, karena yang memikirkan kita adalah Allah. Yang mengatur kehidupan kita hanyalah Allah. Tugas kita hanya mengabdi kepada Allah, tidak lebih dari itu. Jangan sampai kita melawan qadratullah. Jangan sampai kita melawan qadarnya Allah, maka kita akan tersiksa nantinya. Tugas kita hanya mengabdi. Mengabdilah kepada Allah semaksimal kita, sekuat tenaga kita, semampu kita. Masa sampai umur 50, sampai umur 60 tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah di waktu malam, qiyamul lail, tahajud. Kurang berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Kalau kita tidak tahu nikmatnya Allah di dunia ini, maka kelak di yaumil kiamah kita tidak tahu juga nikmatnya Allah. Makanya kalau kita tidak tahu apa itu surga di dunia ini, maka kelak di yaumil kiamah kita tidak akan tahu apa itu surga yang sebenarnya. Surga itu lambang ketenangan jiwa kita, lambang kebahagiaan kita, lambang kesejahteraan kita, lambang keselamatan kita. Itulah surga. Rasakan dalam kehidupan di dunia ini. Makanya kita harus mengaji agar tahu siapa yang kita abdi selama ini. Lesan kita tak kala ditanya siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi. Namun dalam kenyataannya bukan Allah yang kita abdi, namun as-syaiton. Sedikit-sedikit ngerumpi, sedikit-sedikit ghibah, sedikit-sedikit tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang, sedikit-sedikit fitnah, tebarkan fitnah ke sana kemari, sedikit-sedikit bermusuhan, sedikit-sedikit bertengkar. Itu tandanya kita bukan ikut Allah, bukan mengabdi kepada Allah, namun kita mengabdi kepada setan. Allah kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tebarkanlah kasih sayang terhadap sesama, tebarkanlah kasih sayang terhadap tetangga, tebarkanlah kasih sayang terhadap masyarakat, terutama
umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berlaku sombong atas anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mempunyai jiwa takabur atas nikmat-nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadikan nikmat-nikmatnya Allah itu wasilah untuk kita lebih kenal kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Jadikan anugerah-anugerahnya Allah itu berupa kesehatan, berupa kekayaan, berupa kesempatan, berupa jabatan, kekuasaan, keilmuan, kepintaran, menjadikan wasilah untuk kita bisa bermakrifat kepada Allah, lebih kenal lagi kepada Allah, dan lebih dekat lagi kepada Allah. Semua kerajaan-kerajaan ini yang merajai adalah Allah. Makanya kita kalau ingin dijadikan raja oleh Allah, dijadikan ratu oleh Allah dalam istana kita, dekatlah kepada Allah dengan cara kenal terlebih dahulu kepada Allah. Jangan sampai kita jadi Fir'aun. Setelah diberi anugerah oleh Allah, pangkat, jabatan, kekuasaan, diberi anugerah oleh Allah berupa kecerdasan, kepintaran, diberi anugerah oleh Allah berupa harta yang melimpah, dijadikan wasilah untuk menggiring orang-orang menuju jalan, menuju nerakanya Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Allah akan mengiringi laknatnya di dunia ini. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya laknatan. Allah akan mengiringkan kepada mereka, mengikutkan kepada mereka, menyantolkan kepada mereka fi hadhihi dunya, di atas dunia ini, laknatan, laknatnya Allah. Na'udzubillah. Di dunia sudah dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat-malaikatnya Allah, dilaknat oleh orang-orang. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan ingat, kelak di yaumil qiyamah mereka akan dijauhkan oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.